Selama ini kita lihat umat Islam dalam beragama dengan tampilan pemahaman yang berbeda. Terkadang dalam menjalankan ibadah bertentangan dengan masyarakat dan bahkan mayoritas masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana persiapan kita ketika di persimpangan, ketika gelombang syubhat dan hak itu bercampur di dalam pemahaman umat Islam selama ini, sehingga menimbulkan kebingungan bagi kita untuk menjalankan ibadah. Bagaimana langkah kita seharusnya? Ya, pertanyaannya Masya Allah luar biasa ini. Perbedaan pemahaman yang melahirkan berbagai aliran atau macam cara, baik dalam berkeyakinan, dalam beribadah, dalam berinteraksi, itu memang sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi bukan hanya menyebutkan masalah, ibaratnya rumusan masalahnya ini, tapi beliau juga memberikan solusi. Karena memang Nabi SAW sempurna. Di antara yang beliau sebutkan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa yang hidup setelahku nanti di antara kalian mesti melihat perselisihan yang banyak. Sebab apa? Nabi nggak ada lagi bersama mereka. Makanya walaupun ada kewajiban taat kepada waliul amri, kepada yang merupakan ulama dan para umara, ya, ulama dan para umara ini disebut waliul amri, auliaul umur, oleh Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak dan sebagainya. Tetapi waliul amri ini juga potensi untuk ikhtilaf antara amir dengan alimnya. Kadang-kadang terjadi ikhtilaf, dan itu makanya ketaatan mutlak hanya pada Allah dan Rasul. Ketaatan kepada mereka muqayyad. Maka Nabi berikan solusi. Apa solusinya? Alaikum bisunnati, pegang teguhlah sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdina min ba'di, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang datang setelahku. Tamassaku biha, pegang teguh ia, addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigit dengan gigi geraham kuat-kuat supaya tidak ditarik orang. Kalau gigi depan ditarik orang, patah juga gigi kita. Gigi geraham, tidak terlihat lagi, masuk ke dalam. Ya, dia tidak akan bisa merebut kecuali kita mungkin udah mati kita baru bisa dikeluarkannya. Addu 'alaiha, begitulah takbir Nabi SAW. Kemudian Nabi ingatkan, apa yang membuat perbedaan-perbedaan itu adalah hal-hal baru dalam agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang baru itu bid'ah dalam agama, dan setiap yang bid'ah itu menyesatkan. Dan bukti menyesatkan adalah selalu terjadi khilaf gara-gara itu. Kalau seandainya tidak menyesatkan, kita tidak khilaf. Oh, jalan ini lapang nih, bisa semua sampai. Jadi ketika terjadi khilaf, maka kita dilarang untuk membuat khilaf-khilaf terus. Kembali pada sunnah Nabi SAW. Ini sikap terbaik. Dan memang ini tidak bisa dielakkan, bahwa umat ini akan terpecah kepada 73 golongan. Semuanya potensi tersesat. Subhanallah. Jadi memang kalau banyak yang tersesat, banyak yang cenderung menyimpang, itu memang sudah mukjizat Nabi SAW. Cuma sekarang bagaimana kita bisa istiqamah di jalan yang tidak menyimpang ini? Nabi jelaskan pula gimana cirinya. Nabi tidak kasih nama. Sebab kasih nama nanti berebut kita buat namanya itu. Seperti sekarang ahli sunnah wal jamaah berebut kita. Iya. Kadang-kadang yang tidak menjalankan sunnah nuduh yang menjalankan sunnah sebagai ahli sunnah palsu. Subhanallah. Dia akidahnya tidak ahli sunnah. Ibadahnya sering meninggalkan sunnah. Muamalahnya juga tidak nyunnah. Akhlak, berpakaiannya, berdiskusinya tidak sunnah. Tapi menyangka dia yang paling asli. Yang menaruhkan sunnah dianggap palsu. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Nabi sebutkan ciri khasnya, bahwa akan senantiasa ada ta'ifah mansurah, ta'ifah firqatun najiyah,
guru kami Profesor Hafz Al-Hakami mengumpulkan hadis-hadis tentang Taiful Mansurah, lebih dari 20 hadis dalam masalah ini. Kalau lebih 20 hampir mutawatir itu sih, 20 hadis, kebanyakannya adalah 20 lebih itu sahih. Ya, sahih dan hasan, ada beberapa 2 atau 3 yang dhaif. Jadi Nabi sebutkan cirinya akan ada taifah yang senantiasa berdiri di atas kebenaran. Cirinya apa? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya seperti saya hari ini beragama. Tidak mungkin orang yang hari ini naik onta harus naik onta. Tidak. Karena kalau masalah dunia berkembang terus. Jangan dikatakan kalau itu antum naik onta saja kalau itu. Kalau nanti cukur pakai kampak, jangan pakai pisau mesin dan sebagainya. Itu adalah tidak paham tentang mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Makanya ulama ketika menyebutkan ada bid'ah hasanah, itu rata-rata yang dipahami oleh ulama itu adalah bid'ah wasilah, bukan bid'ah ghayah. Bid'ah yang sifatnya sarana, mic, live streaming, radio, idza'ah, apalagi parabola, planet, satelit maksud saya, itu bid'ah wajib itu, bukan bid'ah hasanah. Ini maksudnya bid'ah hasanah. Makanya Al-Izz bin Salam ketika membagi bid'ah menjadi 5, wajib, sunat, haram, makruh, mubah, dia contohkan di antara bid'ah yang mustahabbah atau hasanah adalah membuat pondok pesantren. Nah, buat pondok pesantren itu sarana, tidak merubah ilmu. Kecuali antum sendiri yang rubah ilmunya dari sunnah kepada bid'ah. Tapi ini adalah sarana. Dia buatkan contoh itu. Atau misalnya bikin asrama-asrama untuk jemaah di perjalanan haji, tidak merubah haji, dan seterusnya. Bikin kemah-kemah yang tahan api, itu bid'ah hasanah. Mungkin dalam satu keadaan mungkin bid'ah wajibah. Ini maksud dari Al-Izz bin Salam membagi bid'ah itu menjadi 5. Demikian juga Imam An-Nawawi ketika menyebut ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, beliau selalu mencontohkan, contohnya mengumpulkan mushaf. Iya, itu sarana. Tidak merubah isi Quran, tidak merubah cara baca Quran, atau bikin ilmu nahu dan saraf dan sebagainya. Karena ini adalah ilmu alat, ketika bahasa rusak datanglah alat-alat untuk perbaikinya. Jadi semakin banyak ilmu ilmu alat, tanda kerusakan semakin banyak. Ya, semakin banyak buku, tanda hafalan semakin rusak. Semakin banyak keedah-keedah, tanda bahwa penyimpangan semakin banyak. Dulu orang tidak pakai rambu-rambu, tapi tidak sesat jalan. Sekarang banyak rambu-rambu, di lampu map Google pun masih tersesat juga. Apa sebab? Karena kelemahan kita tadi, terlalu banyak cabang-cabang dan simpang jalan, sehingga banyak pula yang menarik. Oh, ini indah jalannya di sini dan sebagainya. Ini jawaban saya, mudah-mudahan bisa menjawab, ibarat menggaruk tempat yang gatal gitu ya.